Izin layanan transportasi umum kembali dibuka Kementerian Perhubungan sejak Kamis kemarin. Namun layanan transportasi hanya diperbolehkan untuk penumpang yang memiliki kepentingan tertentu dengan sejumlah syarat. Memasuki hari ketiga layanan transportasi dibuka kembali, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten terpantau sepi. Beberapa maskapai satu persatu juga mulai membuka kembali layanan penerbangan yang sebelumnya ditutup untuk umum. Sejak dibuka, terdapat 2 maskapai sudah beroperasi, yaitu maskapai Garuda Indonesia yang beroperasi sejak Kamis 7 Mei dan Citylink yang beroperasi sejak Jumat 8 Mei lalu. Sementara maskapai dari Lion Group akan beroperasi hari ini. Bagi calon penumpang, sebelum melakukan check-in harus memenuhi semua persyaratan agar izin terbang dipenuhi, mulai dari surat tugas dari instansi terkait hingga memiliki surat keterangan bebas dari COVID-19. Calon penumpang yang diutamakan mendapat izin adalah mereka yang mewakili instansi pemerintahan, BUMN, keperluan kesehatan, dan keperluan mendesak lain yang dibuktikan dengan surat izin dari instansi terkait. Dan untuk melihat suasana pasca dibukanya kembali penerbangan ke beberapa wilayah Indonesia, sudah ada Davi Pratama di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Davi, seperti apa suasana di Soekarno-Hatta pasca dibuka kembali? Lovi, meski jalur penerbangan sudah dibuka kembali sejak 7 Mei yang lalu, namun kali ini situasi di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 3 tempat saya berada saat ini, masih terlihat sepi. Tidak seramai dengan beberapa hari yang lalu jika dibandingkan dengan hari ini. Saya hanya melihat ada beberapa orang saja yang tadi mengantri khususnya di loket masuk untuk melakukan prosedural pemeriksaan tiket, pemeriksaan surat izin dari instansi terkait, kemudian pemeriksaan surat kesehatan. Di Bandara Soekarno-Hatta ini tidak seramai pada hari-hari sebelumnya. Sementara itu penerbangan juga hanya dilakukan oleh plat merah Garuda Indonesia dengan membuka 9 penerbangan ke daerah-daerah tertentu di Indonesia seperti di Surabaya, Yogyakarta, ada juga Medan, kemudian Makassar, Pontianak, dan juga Batam. Hanya 9 penerbangan inilah yang hingga hari ini masih dibuka oleh maskapai penerbangan plat merah Garuda Indonesia. Tadi kami sempat berkeliling dari Terminal 1, kemudian Terminal 2 hingga Terminal 3. Maskapai penerbangan khususnya milik swasta juga masih belum terlihat. Tadi juga kami sempat menggali informasi di sana bahwa emang belum ada penerbangan atau maskapai swasta yang membuka jalur penerbangan baik itu domestik maupun ke luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan memang penerbangan yang diizinkan bagi para calon penumpang memang dikhususkan hanya untuk 3 kriteria saja, yakni penumpang yang mewakili instansi pemerintahan dibuktikan dengan surat izin dari instansi mereka masing-masing. Kemudian yang kedua adalah mereka calon penumpang yang memiliki keperluan khusus atau mendesak, seperti ada anggota keluarganya yang meninggal dunia atau keperluan berobat di luar kota. Dan yang terakhir dikhususkan untuk warga negara Indonesia yang kembali ke Indonesia dalam program repatriasi di Indonesia. Ini sesuai dengan surat edaran gugus tugas penanganan COVID-19 nomor 4 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Gugus Tugas Doni Monardo. Untuk sementara demikian, Lovi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Davi Pratama melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.